majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam. Wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadha al-maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, sudah lama nggak datang ke sini, baru sekarang dibolehkan, baru diizinkan. Itu pun karena orang lain berhalangan. Mohon maaf, suara agak apa namanya, tidak seindah yang diharap. Karena dari subuh udah dipakai tadi,
terus kuliah, terus pergi boleh, terus acara Zoom, selesai langsung ke sini. Ini kalau serak-serak kering bunyinya pahami aja lah, bukan serak-serak basah, serak-serak kering. Bersyukur kita kepada Allah SWT karena menjadikan kita bagian dari umat Islam, dan insya Allah orang-orang beriman yang menjadi modal kita untuk menggapai ketakwaan, karena takwa itu tingkat tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan takwa itu sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sesungguhnya perbekalan terbaik adalah takwa. Dan takwa itu pakaian terbaik. Wa libasut taqwa zalika khair, pakaian takwa itu lebih baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, takwa itu yang sampai kepada Allah dan yang diterimanya, dan takwa itulah yang menjaga kita dari neraka dan mendekatkan ke surga. Oleh itu bersyukur kita kepadanya atas nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan dengannya kita meningkat menjadi orang-orang bertakwa. Dan duduknya kita di sini insya Allah tidak lama-lama katanya, sampai selesai saja nanti. Kabarnya masuk isya sholat dulu, lepas itu ditambah lagi. Jadi kalau tambo dengan trip kedua itu biasanya tidak sama dengan tambo yang langsung gitu. Jadi kalau salah nanti terlalu lama itu panitia yang salah, bukan saya. Saya inginnya tadi azan langsung sambung sedikit lalu qomat. Ini enggak, azan salat dulu baru tambah lagi. Biasanya setelah isya lebih lapang daripada setelah maghrib. Makanya orang sering azan langsung qomat maghrib, karena waktu maghrib pendek kan. Nah, tapi tak apalah, mudah-mudahan selesai sebelum azan. Mudah-mudahan selesai sebelum azan. Doa aja ya. Mau tahu doa itu makbul gitu. Tapi selama ini belum kayaknya. Tapi mudah-mudahan kita coba. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, jasanya tak terkira, tak terbilang, banyak sekali. Sampai sekarang setiap amal kita menyebut namanya saja membuat kebaikan bagi kita. Disebut Nabi, selawat kita. Selawat sekali Allah balas 10 kali. Dan semakin banyak selawat semakin dekat dengan Nabi. Dan bahkan doa kita cepat diijabah kalau kita berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu jangan lupa, setiap namanya disebut tidak perlu pakai aba-aba ya. Ya, tidak perlu pakai aba-aba. Langsung saja asal nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak, tidak usah takut banyak bawaan, kalau lebih nanti kasih sama kita. Ma'asyiral kiram. Tidak marah kan? Tidak. Alhamdulillah. Terkejut? Tidak juga. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, mencapai atau menggapai ketakwaan dengan berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum."
hewan-hewan kurban yang kalian sembelih itu darahnya yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan pula dagingnya. Biasanya jauh tertangkap, sekarang dekat pun tidak. Ada banyak keanehan di sini nih nampaknya. Darah yang kita tumpahkan, daging yang kita bagi-bagikan, bukan itu yang sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang akan sampai kepadamu itu kepada Allah itu adalah ketakwaan. Dan subhanallah, takwa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini. Letaknya di sini, takwa itu di sini. Wa asyara ila sadri syarif. Nabi menunjuk ke dadanya. Lalu apa hubungannya? Takwa di sini tapi kita sembelih pula kurban. Artinya apa? Bahwa kurban yang kita berikan memang harus sebenar-benar lahir dari sini. Kita seolah-olah tidak punya apa-apa sama sekali, karena dia Allah yang beri. Kalau kita kembali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat Allah sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sangat dekat, lalu Allah uji. Ujinya apa? Diminta kepadanya untuk mengorbankan yang paling dicintainya. Lama tidak punya anak. Sampai umur berapa Nabi Ibrahim tidak punya anak? Antum sudah punya anak? Sudah berapa? Masya Allah, umur baru 18. Hah? 42. Innalillah. Saya kira tadi masih anak 2 baru 18. Sudah 42. Terlambat nikah ya? Kok bisa begitu? Sama kita. Saya 27 juga. Menyesal kita. Kalau tahu begitu indahnya menikah, lebih dulu nikah dari ayah. Itulah takut-takut kita awalnya kan. Takut tak diterima. Kalau sudah diterima takut gimana caranya, iya kan? Rupanya mudah semuanya kan? Iya mudah rupanya. Jadi bagi yang belum jangan takut-takut lagi. Biarlah kami aja ya, kita aja yang korbannya, orang ini jangan ya kan. Baiklah kaum muslimin. Antum beruntung akhi, 42 sudah punya 2 anak. Insyaallah 52 sudah punya 5 anak. Minimal. Insyaallah. Nabi Ibrahim baru umur di atas 80 tahun baru punya anak. Lama sekali. Dah tua. Dan setelah punya anak itu Allah perintahkan. Ya, karena ini Allah tahu sesuatu yang ditunggu-tunggu ketika datang akan mengisi hati. Jangan-jangan Allah mah tahu ini, tapi Allah ingin menguji dan membuktikan Ibrahim masih lebih cinta kepada Allah atau kepada anaknya. Disuruh apa? Jauhkan anaknya. Coba dari sana jauh Palestina, disuruh sampai dikirim ke Makkah Al-Mukarramah.
Tentu ada hikmahnya. Ibrahim siap karena Allah yang perintahkan. Ditinggalkan dalam waktu yang lama sampai anaknya remaja pula. Setelah remaja, subhanallah, disuruh pula untuk mengorbankannya. Awak punya kambing satu-satunya, nak dikorbankan, luar biasa. Pikirnya bolak-balik gitu ya. Ya, pada duit ada, cuma kambing ini kambing kesayangan. Kadang-kadang pas pulang lebih duluan dia nyambut kita dari anak dan istri kan. Sebab apa? Karena dia lapar. Ya, anak dan istri tidak nyambut kita karena kita yang lapar. Nah, ma'asyar kiram dirahmati Allah, diminta Ibrahim mengorbankan anaknya, lulus juga dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa di sini ketakwaan itu? Karena memang disinilah cinta itu. Bagaimana melaksanakan sesuatu itu dengan cinta. Orang yang sedang jatuh cinta disuruh mengapa saja dia mau. Iya kan? Enggak. Hah? Enggak serius antum tuh kalau enggak serius. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dengan cinta tak ada yang berat. Kalau masih terasa berat, berarti belum cinta berat. Masih cinta mau tapi malu. Tapi kalau yang cinta berat, kan orang bilang bila cinta sudah melekat, coklat semakin nikmat. Ya tak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berangkat dari sini ketika Allah SWT ketika menyuruh para jemaah haji untuk berkorban atau menyembelih hadiunya, Allah ingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan tidak pula dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Nah, apa itu takwa? Kalau tempatnya tadi di sini, ya. Apa definisi takwa? Takwa itu sederhana definisinya. Fi'lu ma amara Allah wa tarku ma nahaa anhu. Mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Itulah takwa. Artinya kita melaksanakan kurban ini siap diperintah oleh Allah apapun yang diperintahkannya. Diperintahkannya disembelih pada hari tertentu, kita tidak sembelih kecuali waktu itu. Diperintahkannya kriteria dan spesifikasi sifat-sifat hewan yang dikorbankan hanya ini dan itu, kita pun dengan sukarela mengikuti. Dilarangnya kita mengambil sesuatu untuk misalnya dijadikan upah bagi orang yang membantu atau pekerja yang menyembelih, lalu kita bilang siap laksanakan atau siap ditinggalkan. Itulah takwa. Sederhana kan? Sederhana sekali. Oleh sebab itu, siapa yang ingin korbannya menjadi sarana menggapai ketakwaan, maka wajib baginya untuk mempelajari, mengetahui apa saja yang Allah perintahkan dalam korban ini dan apa saja yang Dia larang. Ya nak, supaya terrealisasikan, terbukti bahwa korban ini benar-benar seperti yang diperintahkan dan nihil pelanggaran. Kalau tidak, berarti kita tidak serius. Karena takwa itu martabat tertinggi. Ya, martabat tertinggi.
orang-orang juara yang dapat gelar itu. Gelar takwa itu para juara yang berhasil melewati berbagai ujian dan dia lulus di dalamnya. Oleh itu wajib kita mempelajari tentang al-qurban ini. Ma'asyiral kiram, al-qurban itu isim daripada taqarrub. Isim daripada at-taqarrub. At-taqarrub adalah maknanya mendekatkan diri. Taqarraba yataqarrabu, mendekatkan diri. Taqarrabtu ilaihi, saya mendekatinya, saya mendekatkan diri kepadanya. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakan kepada mereka kisah dua orang anak Adam, Qabil dan Habil. Ayah sama, ibu sama, tinggal dan dididik di rumah yang sama. Lalu keduanya berkorban. Jadi orang-orang pertama ini, ya kan ayahnya manusia pertama kan, ya jadi walaupun orang pertama belum tentu semuanya selamat, sebagaimana tidak semua yang terakhir terlambat. Kita umat yang terakhir, tetapi yang pertama insya Allah masuk surga. Mau ikut yang pertama menggetuk pintu surga. Siapa yang pertama? Rasulullah SAW. Maka dekati dia terus, ibaratnya pepet dia terus. Sejak dari sekarang jangan besok. Ya dari sekarang daftarkan diri, ambil tiket terdekat dengan Nabi SAW. Tiru dia, ikuti langkahnya. Nah, ketika dia masuk, mudah-mudahan kita jangan jauh dari rombongannya. Sebab kalau kita keluar sekarang, bisa-bisa nanti kita tereliminasi besok. Itu sudah nampak nanti, baru di tepi telaga aja nak minum dah payah gitu. Bagi masuk ke surga, sudah. Oleh sebab itu dekat terus. Maka pelajari di bab apapun, pelajari bagaimana Nabi SAW termasuk bab kurban ini. Sebab kedekatan nasab tidak membuat kita cepat. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang lambat amalnya, nasabnya tak akan mempercepatnya. Makanya Abu Talib karena amalnya lambat, maka nasabnya tak mempercepat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lebih kecil dari ayahnya. Betul-betul. Mana yang besar, ayah apa anaknya? Hah? Mana yang tua, ayah apa anaknya? Mana dulu nikah, ayah apa anaknya? Baik, kaum muslimin. Ali bin Abi Talib anak kecil tetapi cepat amalnya, sehingga nasabnya ikut dipercepat olehnya, sehingga menjadi ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap namanya disebut dapat doa istimewa radhiyallahu anhu. Ayahnya banyak jasa, lebih dewasa, tetapi tidak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi amal. Akhirnya terlambat, bahkan tak bisa masuk surga. Oleh sebab itu dekati Nabi bukan dengan nasabnya, bukan dengan nyanyi-nyanyiannya, tapi dekati Nabi dengan amal. Karena sesungguhnya yang membuat kita dekat itu adalah amal. Memang amal tak masuk dalam surga, tetapi amal dekatkan kita pada rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat. Dan rahmat itu dekat kepada muhsinin. Muhsinin itu orang yang beramal
saleh lillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-muhsinun. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, kalau nak berkorban diterima dan bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya terima dari orang yang bertakwa. Maka yang dilewatkan Qabil, dia tidak serius berkorbannya, dia ambilnya sembarangan, sedangkan Habil dipilihnya yang terbaik, sehingga tahu bahwa kalau orang serius pasti hasilnya baik, dan orang yang tidak serius hasilnya acak-acakan dan sembarangan. Ya, kalau orang serius misalnya mengerjakan bangunan ini, hasil kerjanya rapi. Yang tidak serius hasil kerjanya minta dibongkar sama pemilik bangunan. Demikian juga orang serius dalam belajar, hasilnya nampak. Yang tak serius hasilnya juga tidak jelas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita memang ingin dengan korban ini mendapat ketakwaan, mesti serius untuk mempelajari. Maka al-qurban ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima adalah dari yang bertakwa. Siapa yang bertakwa melaksanakan sesuai perintah. Siapa yang tidak bertakwa tidak mengikuti perintah. Semakin lengkap perintah yang kita ikuti, semakin cepat teraplikasi takwa kita, dan semakin kita kurangi mengikuti apa yang diperintahkan, maka semakin lambat loadingnya aplikasi ketakwaan kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka Nabi alaihissalam telah menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau berkorban dengan hewan yang terbaik. Dalam hadis Ibnu Abbas atau lainnya, ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. Nabi SAW berkorban dengan 2 kibas. Kibas itu kan yang besar. Amlahaini, yang licin kulitnya. Kalau licin kulitnya artinya penuh dagingnya. Orang kalau sudah melintin kulitnya, penuh itu dagingnya. Tapi kalau sudah mulai belekuk-lekuk dan nampak tulang dadanya, itu tidak licin lagi kulitnya, berarti kurus. Dipilihnya yang terbaik. Bahkan Nabi alaihissalam, padahal beliau alaihissalatu wassalam, kan sebenarnya beliau tidak ikut berkorban, kan sudah diampuni dosa yang telah lalu akan datang, sudah pasti masuk surga. Tapi dia ingin mencontohkan, karena dia sayyidul muttaqin, orang yang paling bertakwa, maka pilihannya juga yang terbaik. Amlahaini aqranaini, yaitu yang kulitnya licin dan bertanduk, berarti umurnya cukup. Bahkan ketika beliau haji wada, beliau menyiapkan 100 ekor onta untuk dikorbankan dan dijadikan hadiah lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, bagi yang sanggup, yang berkelebihan, karena korban itu bagi yang punya kelebihan. Kelebihannya bukan kelebihan mobilnya 10, tidak. Kelebihan untuk biaya hidupnya selama 4 hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kenapa hari tasyrik masuk? Karena Nabi mengatakan Yaumul Adha atau Yaumun Nahar wa ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari Idul Adha, hari-hari tasyrik yang 3, hari makan, minum dan zikrullah. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, kalau kita lihat dari rangkaian ibadahnya, mana yang lebih besar, Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Adha lebih besar, ya, lebih besar. Apa sebab? Makannya 4 hari, Bang. Kalau hari Idul Fitri, satu hari.
Itulah mungkin sebagian orang bikin hari raya yang kedua lagi, hari puasa Onam. Ya, karena tidak cukup dengan satu kali hari raya. Cuman sayangnya kebanyakan yang hayo itu Onun puasa Onam. Dan tidak jarang pula tidak puasa Ramadan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari raya Idul Adha, ayyam aklin wa syurbin wa zikrillah, hari makan, minum dan zikrullah. Subhanallah, hari raya pun tak boleh tinggal zikrullah, karena raya itu juga harus menuju ketakwaan. Makanya tidak boleh berhari raya kecuali yang ada perintah. Maka hari raya yang tidak diperintahkan, hari raya yang tidak diperintahkan itu tidak ada tidak ada gajinya, sebab tidak ada SK. Tidak ada SK tak ada gaji. Bahkan yang ada SK pun dikerjakan tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan juga tidak cair pahalanya. Makanya terken ini, makanya kembali lagi, takwa itu melaksanakan perintah lalu dikerjakan yang tidak perintah, mungkin bertakwa? Jelas? Ini perintah itu ada perintah langsung, ada perintah yang tidak langsung. Itu harus juga dipahami. Ada perintah langsung, ada perintah tidak langsung. Dan ada perintah yang harus langsung dan ada perintah yang tak boleh diwakilkan. Ada. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, walaupun menurut kita mengerjakan kebaikan tapi tak ada perintah, tidak ada perintah, maka tidak akan mencapai ketakwaan. Maka tidak jarang orang berzikir sampai tergila-gila sehingga menjadi wali majzub namanya. Ya, itu gimana nak bertakwa? Masa wali gila? Masa berzikir gila? Bukankah zikir itu kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bukan untuk menghilangkan akal sehingga disebut majzub. Ini main akal-akalan supaya tidak dituduh keluar dari jalur. Ketakwaan itu hanya didapat dengan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan dan tegahnya. Jelas? Oleh sebab itu belajari kurban seperti yang disyariatkan. Ma'asyarul kiram, al-qurban disebut juga dengan al-udhiyah karena dari kata ad-duha atau adha, karena disembelihnya di waktu duha. Dan sebaiknya salat Idul Adha dicepatkan karena orang setelah salat akan menyembelih korban, dan juga kepada imam dan khatib untuk mempersingkat khutbahnya. Ikulah 2 jam pula lah gelisah jemaah. Nak pergi awak pengurus pula. Nak pergi takut hewan dah lepas pula. Allah musta'an. Makanya salat Idul Adha dimajukan. Dan kalau bisa, sebenarnya ini masalah ketika korban kita masing-masing, kan tidak ada masalah lagi makan dari hewan korban yang kita sembelih sendiri, karena itulah Nabi SAW. Tapi ketika sudah bercampur-campur seperti hari ini, maka timbul masalah, boleh nggak dimasak sebelum dibagi? Kan gitu. Kalau karena keluar dari jalur utama, kebijakan pasti tidak sama, karena aturannya asal muasalnya korban itu milik masing-masing, diselenggarakan masing-masing atau diupahkan ke orang lain. Tetapi sekarang kan enggak. Sebuah masjid mungkin sebanyak 10 ekor berserikat di dalamnya. Berapa orang? 10 kali 7 70 orang. Lalu tidak dipisah. Yang 7 ini kalau dipisah selesai cepat masalah. Tapi dicampur aduk semuanya, akhirnya kalau dimasak, milik siapa yang dimasak itu? Kan masalahnya, milik siapa yang dimasak itu? Tapi kalau seandainya
Karena suaranya sudah dimatikan. Allah. Suara dimati hidup juga sendiri. Oh, Ustaz. Awalnya nak pandai. Awak kira dah mati, hidup terus. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Hah? Sampai azan. Wah, tu kalau hak azan tu langsung hafal ya. Hah? Dia masa. Kalau kita milik, kalau bisa, misalnya ini kebo pertama milik Haji Dasman, Haji Usman, Haji Afwan, Arman dan sebagainya. Masalah bagian kami itu selesai. Tapi ketika dicampur, mau enggak semuanya? Saya kira juga enggak mau semuanya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sehingga timbul berbagai pertanyaan dan masalah ini. Pada asalnya boleh saja, cuma ketika dicampur, tidak tahu milik siapa yang dimasak di masjid itu. Ya. Mereka biasanya mau alat karena nggak tahu milik siapa. Coba kalau ditentukan miliknya dia, mau enggak nih? Misalnya selesai kebau satu, nih kebau sepulang sebulan, bagian bapak dimasaknya, berarti tidak ada bawa pulang lagi mau. Oh dia, nggak mau. Kalau itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya ketika diwakilkan seperti ini, rombongan seperti ini, banyak permasalahan yang timbul. Tapi kalau tidak begitu, tidak ada pula yang berkorban itu ya. Ya, kalau tidak ada dibuat panitia, tidak ada pula yang berkorban. Baik, dinamakan dengan udhiyah atau at-tadhiyah karena dia disembelih di waktu duha atau di hari adha. Hukum melakukan ini sunat, tapi sunatnya muakkad sampai-sampai datang hadis, tapi dipersisikan oleh ulama tentang kesahihannya. Man kana indahu sa'atun liyudhi fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Siapa yang punya kemampuan untuk berkorban lalu tidak berkorban, jangan dekat tempat salat Idul Adha. Berarti artinya tidak berhak ikut salat Idul Adha. Tapi hadisnya tidak sahih insyaallah. Maka yang tidak korban pun boleh hadir Idul. Banyak sekali rugi korban tidak juga, Idul Adha juga tidak, setuju aja dia. Karena padahal ini syiar yang harus dihidupkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saking dianjurkannya, bahkan sebagian ulama mengatakan boleh berhutang, tapi dengan catatan setelah itu ada kemampuan bayar. Tapi kalau sampai tahun depan tidak bisa bayar, jangan berhutang. Ya, paham enggak? Ya, lah 2 tahun lo tidak itu bayar hutang korban tahun lalu, atau jangan berhutang. Tapi kalau seandainya uang kita hari ini mungkin belum terima gaji, tapi 5 hari, 10 hari setelah Idul Adha kita akan terima gaji, bahkan ada gaji 13 atau apa istilahnya? Ada THR lagi? Tidak ada THR lagi? Oh, subhanallah. Tidak ada THR sih. Ada kan lah, usul kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau bisa seperti itu, sampai sebagian ulama fatwakan boleh berhutang kalau untuk berkorban, saking dianjurkannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi hukumnya sudah muakkad karena Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar, dan ini tentang Idul Adha, maka salatlah Idul Adha karena Rabbmu dan berkorbanlah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dhaha Rasulullah SAW bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas yang licin badannya dan bertanduk. Kemudian zabahahuma biyadih, diutamakan disembelih langsung sendiri, tapi boleh juga diwakilkan pada orang lain, dengan catatan tidak boleh diberi upah dari hewan korban. Ingat kaum muslimin, hewan korban itu bukan milik berkorban, bukan milik panitia, bukan milik pekerja.
Korban itu lillah, maka Allah yang berhak membaginya. Maka Allah bolehkan dimakan oleh yang berkorban, boleh dihadiahkan untuk yang mampu, dan boleh disedekahkan bagi yang tidak mampu. Sedangkan upah dilarang diambilkan dari hewan korban. Kalau ingin bertakwa dengan korban, maka ikuti pembagian yang pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan apa kaum muslimin? Sama dengan masjid. Man bana lillahi masjidan, membangun masjid karena Allah, maka wajib diterapkan di dalamnya aturan Allah. Tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Semua aturan yang berlaku mesti mengacu pada aturan Allah, karena ini rumah Allah, bukan rumah kita. Walaupun kita yang bangun, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah Tabaraka Ta'ala. Mas, waktu saya salat kita dulu. Ya terserah tuh biasanya gimana, salat dulu. Kalau saya mau aja azan terus sambil menunggu kita lanjutkan sejam, habis itu baru salat. Azan dulu, habis itu lanjutkan ya. Daripada ngangkat-ngangkat meja, kasihan itu. Lagipun saya nak pulang cepat, kasihan saya. Sebab besok subuh langsung lagi bangkit nanti. Sudah ada acara di pondok dengan mudah-mudahan dengan tidak usah saya sebut. Di pondok ada acara insyaallah. Baik, azan dulu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.